Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Kali ini saya akan menceritakan part 9 kelanjutan dari serial Condor Heroes. Agar tidak berlama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah cukup lama berlatih dengan Raja Wali, akhirnya sekarang Kung Fu Yoko meningkat pesat. Dia berterima kasih dan berkata, setelah membalaskan dendamnya dan menemukan Nona Lung, dia akan kembali dan menemani Raja Wali selama sisa hidupnya. Yoko kemudian pergi meninggalkan gua itu. Dia sampai di rumah Kue Cheng dan mendengar paman dan bibinya sedang bertengkar hebat. Oeong mencurigai Yoko dan Nona Lung menukar kue siang dengan pil obat. Namun Kue Cheng tidak mempercayainya. Dia mengatakan seandainya benar pun dia akan mengikhlaskannya. Oeong menjadi kesal dan akan mencari Kue Siang sendirian. Hal itu dicegah oleh Kue Cheng. Kue Cheng kembali membahas kelakuan Kue Hu yang memotong lengan Yoko. Oeong masih membela anaknya. Dia mengatakan kalau Kue Hu telah menyesali perbuatannya. Mendengar hal itu, Kue Cheng menyadari jika Kue Hu telah pulang ke rumah. Dia kemudian mencari Kue Hu ke kamarnya. Kue Cheng mengatakan jika dia harus berlaku adil dan dia harus menghukum yang salah meskipun itu anaknya sendiri. Ia meminta Kue Hu memberikan pedang yang dipakai untuk menebas lengan Yoko. Lalu meminta Kue Hu untuk merentangkan lengannya untuk dipotong. Melihat itu ada rasa haru dalam diri Yoko, tapi tak tahu harus berbuat apa. Sebelum ia sempat bertindak, Oeong datang menggagalkan. Dia menggunakan bayi Kue Po sebagai pengalih perhatian Kue Cheng, lalu dia pun menotoknya. Oeong berkata dia akan mengantar Kue Hu ke Pulau Persik, dan dia akan mencari Kue Siang sendirian. Kue Hu disuruh pergi ke Pulau Persik untuk menemui gurunya Kue Cheng, memintanya agar membujuk Kue Cheng tak memotong tangannya. Ia pun terus menemaninya hingga jauh sampai ke rumah makan, dan ia membelikan bekal apel untuk Kue Hu. Saat itulah ia melihat Lim Chou menggendong bayi. Ia lalu mengikuti Lim Chou dan meninggalkan Kue Hu sendirian. Oeong menyapa Lim Chou dan bertanya bayi siapa yang dibawa oleh Lim Chou. Lim Chou mengaku itu anaknya Yoko dan Nona Lung. Ia malu punya saudara seperguruan berbuat hal terlarang hingga mempunyai anak. Oeong pun berpura-pura menanggapi dan berkata ia ingin melihat muka bayi itu. Melihat wajah Oeong menatap si bayi dengan penuh rindu, Lim Chou takut Oeong akan merebutnya. Hingga terjadilah pertempuran di antara mereka. Lim Chou menggunakan bayi itu sebagai tameng agar mendapatkan keuntungan dalam pertarungan. Namun Oeong punya taktik lain. Katanya ia tak peduli bayi itu mati atau hidup. Ia hanya ingin bertarung dengan Lim Chou. Oeong pun mengeluarkan jurus tongkatnya yang terlihat sangat mematikan dan berkali-kali hampir mengancam nyawa bayi dan Lim Chou. Taktik itu berhasil. Lim Chou kini takut jika Oeong benar-benar akan melukai bayi itu. Melihat taktiknya berhasil, Oeong lalu berkata taruh dulu bayi itu. Kemudian baru kita melanjutkan duel dengan adil. Dia berkata akan melindungi bayi itu dengan pagar tanaman agar aman dari binatang buas. Lim Chou pun setuju. Oeong lalu membuat rangkaian tanaman yang sebenarnya adalah formasi Pulau Persik. Hingga tak mudah bagi siapapun untuk mengambil bayi Kue Siang. Setelahnya Oeong menyindir Lim Chou, katanya kau menghina ilmu Pulau Persik. Coba saja ambil kembali bayinya ini kalau kau bisa. Lim Chou yang panik pun segera mengambil Kue Siang, tapi jebakan formasi menghalanginya. Mereka pun lanjut bertarung. Kali ini Oeong menggunakan jurus Pulau Persik yang digabungkan dengan serangan tongkat, hingga Lim Chou terdesak dan melemparkan jarum beracunnya. Jarum itu mengenai perut Oeong. Melihat hal ini, Lim Chou ingin mengakhiri dengan tapak 5 racun. Ternyata jarum tersebut ditangkis Oeong dengan apel yang ada di perutnya, yang dipentalkan kembali hingga melukai telapak tangan Lim Chou.
Oeyong menyerang lagi hingga Limoco tidak bisa mengambil penawar racunnya sendiri, sehingga Limoco pun menyerah dan mengaku kalah. Dia rela mati di tangan Oeyong, tapi ia berpesan tolong jangan celakai bayi itu. Oeyong akhirnya berterus terang jika bayi itu adalah anaknya. Ia pun memberi Limoco penawar dan berniat mengambil bayi Kue Siang. Namun dia terkejut, ternyata bayi Kue Siang sudah tak ada di tempatnya. Dia pun berteriak-teriak mencari-cari bayinya. Di tempat lain, Kue Hu berniat mencari ibunya karena sudah lama belum kembali. Tiba-tiba Yoko muncul di atas kuda merahnya dengan menggendong bayi. Kue Hu yang kaget dan takut lalu mengeluarkan pedangnya. Namun dengan mudah Yoko mematahkan pedang itu dengan kibasan lengan bajunya. Limoco akhirnya bergabung dengan Oeyong untuk mencari Kue Siang. Mereka bertemu Kue Hu yang ketakutan. Kue Hu yakin Yoko pergi ke lembah putus cinta untuk menukar adiknya dengan penawar. Namun tidak dengan Oeyong. Ia berpikir Yoko akan ke Gunung Zongnan untuk mencari Nona Lung. Mereka bertiga pun pergi menuju Gunung Zongnan. In Chi Peng dan Tio Cikeng kembali ke Gunung Zongnan, tempat perguruan Chuan Chin, di mana saat ini senior mereka sedang melakukan meditasi untuk memperdalam ilmu. Rombongan Mongol yang dipimpin Rodamas datang membawa dekret dari kerajaan Mongol agar mereka tunduk kepada kerajaan Mongol. In Chi Peng sebagai pemimpin sementara menolak dekret tersebut, namun Tio Cikeng pun berkhianat. Dia menerima dekret tersebut dan pertarungan pun terjadi di sana. Namun Hakim Rodamas datang dan dengan mudah mengalahkan mereka semua. In Chi Peng dan murid-murid yang lain pun diikat. Tio Cikeng meminta pengikutnya untuk membunuh satu persatu murid Chuan Chin. Ketika sampai giliran In Chi Peng, Nona Lung muncul dan berkata jika dia sendiri yang akan membunuh In Chi Peng. Tio Cikeng yang melihatnya pun tertawa sambil mengejek. Hal itu membuat Nona Lung marah dan akan membunuhnya terlebih dahulu. Tio Cikeng lari mencari perlindungan kepada Hakim Rodamas. Nona Lung yang kungfunya meningkat bisa mengimbangi Rodamas, bahkan dia bisa melukainya. Rombongan Mongol yang kaget pun menyerangnya bersamaan. Hakim Rodamas membopong dari belakang dengan melemparkan senjata rodanya. In Chi Peng melihat ini langsung menyambut roda untuk melindungi Nona Lung. Tanpa sengaja dia pun juga tertusuk oleh pedang Nona Lung. Dalam keadaan sekarat ia memohon maaf kepada Nona Lung dan kemudian dia pun meninggal. 5 pendekar Chuan Chin keluar dari meditasinya. Pendeta Qiu melihat In Chi Peng yang ditusuk oleh Nona Lung. Spontan dia menyerang Nona Lung hingga terpental dan terluka parah. Tubuh Nona Lung yang terlempar disambut Yoko yang terbang menangkapnya, lalu mendarat di sebuah batu. Nona Lung merasa senang, akhirnya dia kembali bertemu Yoko. Namun dia terkejut ketika menyadari Yoko kehilangan lengannya. Sekejap ia melupakan semua sakitnya dan malah mengkhawatirkan Yoko. Namun sebaliknya Yoko tidak memperdulikannya. Selagi dia bisa bersama dengan Nona Lung, itu sudah cukup. Dia masih memiliki lengan kiri untuk memeluknya. Merasa hidupnya sudah tak lama lagi, Nona Lung meminta Yoko menemaninya hingga dia mati dan jangan kembali kepada Kue Hu. Yoko pun berkata jika ia hanya mencintainya. Dia tak ada hubungan apa-apa dengan Kue Hu. Malah dialah yang telah memotong lengannya. Sambil memeluk Nona Lung, Yoko berkata, seumur hidup dia hanya akan hidup mencintai dan selalu bersama dengan Nona Lung. Tidak akan ada pernah wanita lain di hatinya. Mereka berdua terlihat sangat bahagia, tidak memperdulikan sekitarnya. Pendeta Qiu minta pertanggungjawaban Nona Lung karena sudah membunuh In Chi Peng. Nona Lung malah menjawab jika ia memang pantas untuk menerimanya. Hal itu membuat mereka bertambah emosi. Tio Cikeng dan Lu Qingdu berlagak membela perguruan dan menyerang.
Namun hanya dengan kaki, Yoko mengalahkannya dengan mudah. Hakim Rodamas maju melawan Yoko. Pedang besar Yoko melawan Rodamas. Nonalung membantu dan menjentikkan jarum ke arah Rodamas. Rodamas mencoba menghindari jarum. Akibatnya seluruh serangan Yoko mengenainya. Ia terlempar jauh dan terluka parah. Melihat perlindungannya kalah, Tio Cikeng kabur diam-diam. Hotu dan Dalpa mencoba melindungi gurunya dengan menahan pedang Yoko. Namun Hotu kemudian kabur dan berkata akan membalaskan dendamnya kemudian. Melihat Dalpa yang lugu dan setia pada gurunya, Yoko kasihan dan menyuruh mereka semuanya pergi. Tio Cikeng yang kabur bertemu dengan Ciu Petong yang sedang belajar mengendalikan lebah. Tio Cikeng pun menjadi objek percobaan sengatan lebah. Tapi karena Ciu Petong belum begitu mahir, dia pun juga ikut tersengat, hingga dia pun kabur membawa Tio Cikeng. Yoko ingin menikahi Nonalung. Dia akan melangsungkan pernikahannya di depan patung pendiri kuil Coancin. Tentu saja Nonalung sangat bahagia mendengar hal itu. Dia tersenyum memeluk Yoko. Pendeta Coancin merasa terhina atas rencana Yoko. Salah satu pendeta wanita menentang rencananya itu. Tapi di depan Yoko dia tidak ada apa-apanya. Yoko menyandranya dan membawanya ke kuil Coancin. Mereka pun tiba di kuil Coancin. Pendeta Q melihat lonceng besar dan berniat menggunakannya untuk menyerang Yoko saat dia lengah. Yoko dan Nonalung bersiap melakukan pernikahan. Yoko mengajak Nonalung untuk berlutut. Nonalung menangis. Dia merasa tak pantas untuk Yoko karena dia sudah tidak suci lagi. Ditambah dia terluka parah dan mungkin umurnya tidak akan lama. Yoko tidak memperdulikan itu. Dia berharap ingin bersama Nonalung 100 tahun lagi dan terus menjaganya. Tapi meskipun Tuhan hanya memberikannya waktu hanya 1 hari, dia akan tetap menikahinya. Melihat ketulusan Yoko, Nonalung pun tak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka pun melangsungkan pernikahan dan sujud 3 kali di depan lukisan pendiri Coancin. Lonceng besar jatuh di atas mereka. Namun dengan mudah Yoko mendorong lonceng itu hingga menutupi tubuh pendeta wanita. Ciu Petong datang berlari membawa Tio Cikeng karena dikejar lebah. Dia masuk berlindung ke dalam lonceng, melemparkan botol madu kepada Nonalung sambil mengeluarkan si pendeta. Nonalung langsung mengendalikan lebahnya menghalau murid Coancin. Ia dan Yoko lalu kabur ke ruangan lain. Setelah perginya lebah, Ciu Petong memindahkan lonceng mengurung Tio Cikeng. Ia bercerita tentang bagaimana Tio Cikeng berkhianat hendak mencelakainya dengan laba-laba beracun. Untungnya Nonalung membantu menyelamatkannya. Murid-murid yang lain juga melaporkan pengkhianatan Tio Cikeng. Tio Cikeng yang ketakutan berdalih ia terpaksa melakukannya demi keselamatan para gurunya yang sedang bertapa. Ia mengatakan In Cipeng tak pantas jadi ketua murid karena dia melihat sendiri In Cipeng telah menodai Nonalung. Mendengar hal itu, pendeta Coancin terkejut dan malu. Yoko dan Nonalung sembunyi di sebuah ruangan yang terdapat banyak peti mati dan tak ada jalan keluar untuk kabur. Yoko menyiapkan peti dan tali untuk membawa Nonalung pergi dari sana. Sementara itu, para senior Coancin yang menyadari kekeliruan mereka menawarkan untuk menyembuhkan Nonalung. Namun Yoko tidak menghiraukannya. Ia membawa Nonalung yang berada di dalam peti dan menyeberangi jurang menggunakan tali. Nonalung meninggalkan botol madu penawar. Hal itu membuat para pendekar Coancin makin menyesal karena tahu Nonalung tidak pernah bermaksud jahat. Yoko dan Nonalung tiba di muka jalan air kuburan kuno. Yoko menatap dan mengusap bibir Nonalung yang pucat dengan air. Menatap Nonalung dengan kasih sayang yang teramat dalam.
Yoko mengatakan kalau dia juga membawa bayi kue siang di dalam peti. Dia pun menggendong Nona Lung masuk ke dalam peti bersama kue siang. Dia membawa mereka masuk ke dalam kuburan kuno. Baiklah, demikian cerita Kondor Heros untuk episode kali ini. Tunggu kelanjutan di video berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.